Oke, baik, selamat. Oke, baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Tamsi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kaila Maharani dengan NIM 1223003 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Mentoring Adoption Across IS Project Management Process, IS Project Manager Perception, yang dituliskan oleh Tan dan Leong pada tahun 2005. Nah, penelitian ini membahas bagaimana sih praktik mentoring diadopsi dalam proses manajemen proyek sistem informasi. Nah, khususnya berdasarkan persepsi para project manager. Topik ini juga cukup penting ya teman-teman karena dalam dunia project manajemen terutama di bidang sistem informasi, kemampuan teknis saja itu tidak cukup, namun dibutuhkan juga pembelajaran dari pengalaman dan disinilah mentoring itu berperan. Kita akan masuk ke slide-nya. Oke, kita akan masuk ke bagian introduction dan juga background-nya. Pada bagian introduction dan background ini akan dijelaskan bahwa mentoring ini merupakan salah satu metode yang sangat penting dan sangat efektif untuk pengembangan profesional di dalam berbagai bidang, termasuk dalam manajemen proyek sistem informasi. Nah, dalam konteks ini, mentoring tidak hanya sekedar berbagi ilmu, tetapi juga membantu individu belajar melalui pengalaman langsung atau experiential learning. Nah, dengan adanya mentoring ini, pengetahuan bisa ditransfer dengan lebih efektif dari yang berpengalaman ke yang junior. Nah, selain itu, organisasi besar seperti misalnya PMI juga sudah menekankan pentingnya mentoring dalam meningkatkan kualitas manajemen proyek. Nah, namun, meskipun manfaatnya sudah diakui secara luas, penelitian yang secara khusus membahas bagaimana mentoring ini diadopsi dalam proses project management sistem informasi masih tergolong terbatas. Karena itulah, penelitian itu hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke introduction dan background yang bagian 2, di mana pada lanjutan ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai peran mentoring dalam meningkatkan kemampuan project manager dan anggota tim. Nah, melalui hubungan mentoring, seseorang yang dapat meningkatkan skill secara lebih terarah karena adanya bimbingan langsung dari mentor. Nah, selain itu, em, mentoring juga jadi sarana penting untuk transfer knowledge dan pengembangan karir di dalam organisasi. Nah, namun meskipun memiliki banyak manfaat, masih sedikit penelitian yang benar-benar menggali bagaimana praktik mentoring ini diterapkan, terutama dari sisi persepsi para project manager di dunia nyata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data langsung dari para praktisi untuk khususnya project manager di perusahaan multinasional agar bisa memahami bagaimana mereka melihat, menggunakan, dan juga merasakan manfaat mentoring dalam pekerjaan mereka. Oke, selanjutnya di sini ada research gap dan juga objektifnya. Jadi pada slide ini, pertama terkait research gap, penelitian ini melihat bahwa meskipun mentoring sudah cukup banyak dibahas dalam berbagai bidang, namun masih sangat sedikit penelitian yang secara spesifik membahas bagaimana mentoring itu diadopsi dalam keseluruhan proses manajemen proyek sistem informasi. Padahal dalam praktiknya, project management di bidang sistem informasi itu sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan aspek teknis, tapi juga komunikasi tim, pengambilan keputusan, dan penyelesaian masalah yang seringkali membutuhkan pengalaman. Nah, disinilah mentoring sebenarnya punya peran penting karena bisa membantu project manager belajar dari berbagai pengalaman orang lain secara langsung, namun sayangnya belum banyak penelitian yang benar-benar menggali bagaimana mentoring ini digunakan dalam setiap tahapan project management. Kemudian kita lihat dari sisi objektifnya ya. Oke, dari sisi objektifnya sendiri, eh, atau tujuan atau penelitian ini ingin memahami secara lebih mendalam beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana karakteristik mentoring dalam konteks project management, apakah dilakukan secara formal atau informal, lalu bagaimana sih bentuk interaksinya dan sebagainya. Yang kedua itu adalah bagaimana persepsi para project manager terhadap mentoring, apakah mereka merasa terbantu atau justru ada tantangan tertentunya.
Dan yang ketiga, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan mentoring, serta memberikan rekomendasi atau insight untuk implementasi yang lebih efektif ke depannya. Jadi rekomendasi atau insight itu bisa dibilang penelitian ini tidak hanya deskriptif, tapi juga berusaha memberikan kontribusi praktis bagi dunia kerja. Selanjutnya, kita akan masuk ke research question. Nah, pada bagian ini itu pertanyaan pertama adalah bagaimana sih persepsi para project manager sistem informasi terhadap adopsi mentoring dalam proses manajemen proyek. Di sini tuh peneliti ingin mengetahui nih apakah mentoring dianggap sebagai sesuatu yang penting, apakah memberikan dampak positif atau mungkin ada juga yang merasa kurang efektif. Nah, karena persepsi ini penting, karena akan mempengaruhi apakah seorang mau menggunakan mentoring atau tidak dalam pekerjaannya. Kemudian, pertanyaan kedua adalah mengapa praktik mentoring ini diadopsi dan apa yang memotivasi para project manager untuk terlibat dalam mentoring tersebut. Nah, ini cukup menarik ya, karena tidak semua orang otomatis mau ikut mentoring. Ada faktor motivasi di baliknya, seperti ingin meningkatkan skill, ingin berkembang dalam karir, atau mungkin karena budaya organisasi yang mendukung. Nah, dengan memahami motivasi ini, organisasi bisa merancang program mentoring yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kedua research question ini juga saling berkaitan ya, di mana persepsi yang positif biasanya akan mendorong adopsi, sedangkan motivasi akan menentukan seberapa aktif seseorang terlibat dalam mentoring. Nah, jadi pada intinya, dua pertanyaan ini tuh menjadi kunci utama untuk memahami fenomena mentoring dengan konteks project management di sistem informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai research method dan juga descriptive survey. Jadi pada bagian ini, studi ini menggunakan pendekatan deskriptif survei yang dilakukan secara online atau berbasis web. Nah, metode ini tuh dipilih karena cukup efektif untuk mengumpulkan data dari banyak responden yang berasal dari berbagai perusahaan, terutama karena targetnya adalah para profesional yang sibuk. Nah, dengan survei berbasis web ini, responden bisa mengisi kapan saja dan di mana saja, sehingga lebih fleksibel. Pendekatan deskriptif survei ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan, bukan untuk menguji hipotesis tertentu. Jadi, fokusnya lebih ke memahami fenomena yang terjadi dalam hal ini adalah praktik mentoring. Nah, yang menariknya, penelitian ini tuh berfokus pada perspektif menti, yaitu orang yang menerima mentoring. Hal ini tuh penting karena dari sudut pandang menti, kita bisa melihat secara langsung bagaimana mentoring dirasakan manfaatnya dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu juga instrumen survei yang digunakan juga dirancang untuk mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sikap terhadap mentoring, lalu tingkat pengetahuan responden tentang mentoring, bagaimana mentoring diterapkan, hambatan yang mereka hadapi, hingga saran untuk memperbaiki di masa depan. Dengan cakupan yang cukup luas ini, data yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang mentoring dalam proyek manajemen sistem informasi. Dan ini adalah grafiknya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke survei desain and partisipan. Jadi, pada slide ini, itu pertama dari sisi desain survei, pertanyaan yang diberikan kepada responden difokuskan pada beberapa aspek utama. Nah, seperti alasan mereka menggunakan mentoring, karakteristik mentoring yang mereka alami, manfaat yang dirasakan, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk penerapan mentoring ke depannya. Nah, jadi pertanyaan ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga cukup komprehensif untuk menggali pengalaman mereka secara menyeluruh. Selain itu, juga sebelum survei disebarkan, instrumen pertanyaan ini juga sudah melalui tahap pretest atau uji coba kepada lima project manager yang sudah berpengalaman tentunya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertanyaan yang sudah dibuat itu sudah jelas, relevan, dan juga mudah dipahami oleh responden nantinya. Kemudian juga jenis pertanyaan juga sebagian besar adalah closed question atau pertanyaan tertutup, sehingga lebih mudah untuk dianalisis secara kuantitatif. Namun juga ada beberapa pertanyaan terbuka untuk menangkap insight lebih dalam secara kualitatif, yaitu dari sisi partisipan, survei ini melibatkan 46 responden dari 26 perusahaan multinasional di kawasan multimedia super koridor di Malaysia, yang itu tuh menunjukkan bahwa data yang diambil itu cukup beragam dan berasal dari lingkungan profesional yang nyata.
Selanjutnya kita masuk ke bagian partisipan profile dan industri. Jadi, para responden itu berasal dari berbagai industri, seperti IT supplier, terus juga ada telekomunikasi, perbankan, engineering, em, consulting, manufacturing, hingga media dan keamanan. Nah, artinya penelitian ini tidak hanya fokus pada satu jenis industri saja, tetapi juga mencakup berbagai sektor yang memiliki karakteristik proyek yang berbeda-beda. Nah, namun secara umum, sebenarnya sebagian besar responden berasal dari sektor teknologi tinggi atau high-tech, yang memang sangat relevan dengan sistem informasi. Nah, selain itu, jenis proyek yang mereka tangani juga cukup beragam, mulai dari bisnis application, software system, hardware development, hingga networking dan juga komunikasi. Nah, keberagaman ini tuh menjadi nilai tambah tentunya dalam penelitian karena memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana sih mentoring ini diterapkan di berbagai konteks proyek. Dengan kata lain, hasil penelitian ini tidak hanya berlaku untuk satu jenis proyek saja, tetapi juga bisa memberikan insight yang lebih general dalam bidang project management sistem informasi. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke attitude towards mentoring adoption. Ini sudah bisa dilihat ya ada angka 80% ya. Jadi pada slide ini tuh intinya kita mulai kita bisa melihat hasilnya eh, si, eh, mengenai sikap atau attitude terhadap mentoring adoption, di mana hasilnya ini mencapai angka 80% responden itu memiliki sikap yang positif hingga sangat positif terhadap mentoring, yang itu menunjukkan bahwa mayoritas project manager melihat bahwa mentoring sebagai sesuatu yang bermanfaat dan penting dalam pekerjaan mereka. Sementara itu, sekitar 20%-nya lagi bersikap netral dan yang menarik adalah tidak ada responden yang memiliki sikap negatif terhadap mentoring. Hal itu cukup signifikan karena menunjukkan bahwa mentoring secara umum sudah diterima sangat baik di kalangan praktisi. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada resistensi terhadap mentoring, melainkan lebih kepada bagaimana sih cara mengimplementasikannya dengan efektif. Selain itu juga hasil ini juga mengidentifikasi bahwa sebenarnya peluang untuk mengembangkan program mentoring ini di berbagai organisasi itu sangat besar karena sudah ada eh, penerimaan yang baik dari para project manager itu sendiri. Nah, jadi tantangannya itu jadi bukan lagi apakah mentoring perlu, tetapi lebih ke bagaimana sih mentoring ini bisa diterapkan dengan optimal dalam organisasi. Selanjutnya kita akan bahas soal knowledge of mentoring dan search. Jadi, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden menilai diri mereka lebih memiliki pengetahuan yang cukup hingga tinggi mengenai mentoring. Nah, itu tuh berarti sebagian besar project manager sudah familiar dengan konsep mentoring, baik dari sisi teori maupun praktiknya. Namun, menariknya hanya sedikit yang merasa memiliki tingkat pengetahuan yang benar-benar sangat tinggi atau expert. Artinya, masih ada ruang untuk pengembangan dan pembelajaran lebih lanjut. Nah, selain itu, hampir tidak ada responden yang merasa tidak memiliki pengetahuan tentang mentoring. Ini tuh menunjukkan bahwa mentoring sudah menjadi konsep yang cukup umum di lingkungan kerja mereka. Nah, kemudian jika kita lihat nih dari sumber pengetahuan, mayoritas responden mendapatkan pemahaman tentang mentoring dari pengalaman pribadi. Nah, misalnya mereka tuh pernah menjadi menti atau bahkan mentor, sehingga belajar secara langsung dari pengalaman tersebut. Selain itu, mereka juga belajar dengan cara mengamati orang lain dalam situasi mentoring, berdiskusi dengan rekan kerja, serta membaca literatur profesional. Yang menariknya juga di sini, sumber seperti internet atau pendidikan formal di universitas justru memiliki kontribusi yang kecil ya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa mentoring itu sendiri lebih banyak dipelajari secara praktis daripada teoritis ya. Nah, hal ini bisa memperkuat juga bahwa mentoring merupakan proses yang sangat kontekstual dan berbasis pengalaman nyata di dunia kerja. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai general perception of mentoring. Ya, jadi secara keseluruhan mentoring itu dianggap sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi project manager di bidang sistem informasi ya. Jadi para responden melihat bahwa mentoring ini sebagai alat yang sangat berguna untuk pengembangan profesional, terutama dalam meningkatkan skill dan juga kapabilitas kerja. Namun ada beberapa insight menarik terkait bagaimana mentoring yang dianggap paling efektif, yaitu pertama nih, adalah mentoring yang bersifat informal atau terjadi secara spontan.
justru dianggap lebih efektif dibandingkan dengan program mentoring yang formal dan terstruktur. Hal ini karena hubungan yang terbentuk secara alami biasanya lebih didasarkan atas kepercayaan dan juga kenyamanan sehingga komunikasi itu lebih terbuka gitu. Nah, selain itu, mentoring yang tidak terlalu kaku juga memungkinkan diskusi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Kemudian juga insight kedua adalah mentoring dianggap kurang efektif jika mentor merupakan atasan langsung. Hal itu disebabkan karena oleh adanya power dynamics atau hubungan kekuasaan di mana menti ini tuh mungkin merasa kurang nyaman untuk berbicara secara terbuka atau jujur gitu. Padahal dalam mentoring, keterbukaan atau keterpercayaan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi dari hasil ini kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya efektivitas mentoring itu tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya program, tetapi juga kualitas hubungan antara mentor dan mentinya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai adoption karakteristik atau findings. Nah, jadi di sini tuh kita akan membahas, kita akan melihat juga beberapa karakteristik utama dari dalam adopsi mentoring berdasarkan hasil penelitian ya. Nah, yang pertama dan yang paling penting adalah trust atau kepercayaan, nah, serta konfidensial atau kerahasiaan. Jadi sebanyak 94% responden menyatakan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam mentoring. Tanpa adanya kepercayaan, menti tidak akan merasa aman atau dalam membagi pengalaman, masalah, ataupun kesulitan yang mereka hadapi gitu. Nah, kedua itu mentoring yang bersifat informal lebih disukai karena banyak responden yang memilih mentoring yang dilakukan secara fleksibel, misalnya sesuai dengan kebutuhan atau on demand, dibandingkan dengan program yang terstruktur, yang terlalu terstruktur gitu. Hal ini juga memberikan kebebasan dalam menentukan waktu dan cara interaksinya. Dan yang ketiga adalah pendekatan learning by doing atau belajar melalui praktik langsung juga sangat ditekankan, artinya mentoring yang efektif adalah yang memberikan pengalaman nyata, bukan hanya teori, lalu menti juga bisa langsung belajar dari situasi yang mereka hadapi di proyek tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah faktor pengetahuan domain bisnis yang juga menjadi pendorong utama dari mentoring ini ya. Nah, mentor yang memahami konteks bisnis akan lebih mampu memberikan arahan yang relevan dan aplikatif. Dan yang terakhir adalah faktor terakhir, yaitu adalah seperti kesamaan gender ternyata tidak terlalu berpengaruh dalam mentoring. Responnya lebih menekankan pada kompetensi dan pengalaman dibandingkan faktor demografis gitu. Dari semua temuan ini kita bisa menyimpulkan bahwa mentoring yang efektif adalah yang berbasis kepercayaan, fleksibel, praktis dan juga relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai adoption karakteristik mixed response. Oke, jadi di sini juga dijelaskan bahwa ada beberapa aspek yang perlu secara umum disepakati oleh para responden, tetapi juga ada yang mendapatkan tanggapan yang beragam atau mixed respon gitu. Untuk yang pertama itu adalah karakteristik yang cenderung disetujui adalah konsep learning to be, yaitu proses di mana menti tidak hanya belajar skill teknis, tetapi juga berkembang menjadi seorang profesional yang utuh. Artinya, mentoring itu tidak hanya soal apa yang dikerjakan, tetapi bagaimana menjadi seorang project manager yang baik. Nah, selain itu, mentoring yang berbasis pengetahuan teknis juga banyak disetujui karena dalam bidang sistem informasi sendiri, kemampuan teknis memang sangat penting. Nah, mentor juga di sini sering dianggap sebagai role model atau panutan yang bisa memberikan contoh nyata dalam kerja. Namun ada beberapa aspek yang mendapat kan respon yang beragam nih, misalnya yang learning to see, yaitu kemampuan untuk uh, melihat perspektif baru. Tidak semua responden itu merasa ini selalu didapatkan dari mentoring, dan kemudian adalah program mentoring yang formal dan terorganisasi juga mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda nih. Ada beberapa yang merasa bahwa efektif, dan ada juga yang merasa kurang fleksibel lah. Selain itu, pendekatan seperti mentor yang berperan sebagai devil's advocate memberikan tantangan atau terlalu banyak membimbing secara detail gitu, atau hand holding juga tidak selalu dianggap efektif oleh semua orang. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya kebutuhan mentoring setiap individu bisa berbeda-beda tergantung pada gaya belajar, pengalaman, dan situasi kerja masing-masing. Jadi mentoring itu tidak bisa disamaratakan ya, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan seorang individu. Selanjutnya adalah barriers to mentoring adoption. Di mana hambatan pertama yang paling dominan adalah sebenarnya ketersediaan mentor yang berpengalaman nih. Sebanyak 76% responden menyatakan bahwa sulit untuk menemukan mentor yang benar-benar memiliki pengalaman dan waktu untuk membimbing.
Nah, ini itu menjadi masalah karena mentoring ini sangat bergantung pada kualitas mentors itu sendiri. Selain itu, faktor waktu juga menjadi hambatan besar. Sekitar 73% responden menyebutkan bahwa kesibukan kerja membuat mereka sulit meluangkan waktu untuk melakukan mentoring. Dalam dunia project management ini sendiri, yang biasanya memiliki deadline ketat, eh, mentoring seringkali bukan menjadi prioritas utama. Kemudian ada juga hambatan dari sisi organisasi, seperti kurangnya insentif bagi mentor, yang artinya tidak semua organisasi memberikan penghargaan atau motivasi bagi karyawannya yang menjadi mentor, sehingga minat untuk menjadi mentor itu berkurang. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang manfaat mentoring juga menjadi kendala nih. Jika seseorang tidak benar-benar memahami manfaatnya, maka mereka cenderung tidak tertarik untuk mengikuti mentoring. Dukungan dari manajemen juga berperan sangat penting. Berarti di sini, jadi jika organisasi tidak mendukung, maka program yang ada itu sulit dikembangkan. Dari sini juga kita bisa lihat ya bahwa misalnya melihat hambatan mentoring itu tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari sistem dan budaya organisasi itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai advice to intending adopters. Nah, di mana pada slide ini tuh ditampilkan beberapa saran atau advice ya dari responden bagi mereka yang ingin mengadopsi mentoring dalam project manajemen mereka. Nah, saran pertama yang paling banyak disetujui adalah melakukan mentoring berdasarkan kebutuhan atau as needed basis, yang artinya nih mentoring tidak perlu melakukan secara terus-menerus atau terjadwal secara kaku, tetapi bisa dilakukan saat memang dibutuhkan. Nah, pendekatan ini dianggap lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi kerja yang dinamis nih. Kemudian juga saran kedua adalah memanfaatkan hubungan informal. Itu responden menyarankan untuk mencari mentor dari rekan kerja atau kolega yang sudah dikenal, sehingga hubungan mereka tuh terbentuk secara natural dan juga nyaman. Nah, hal itu sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa mentoring itu eh, mentor yang informal tuh lebih efektif dibandingkan formal. Selanjutnya, mentoring juga sebaiknya diterapkan secara selektif dalam proses project management. Nah, artinya tidak semua bagian proyek yang harus menggunakan mentoring, tetapi fokus pada area tertentu yang memang membutuhkan bimbingan. Nah, terakhir, tidak semua bagian proyek harus menggunakan mentoring, tapi fokus pada area tertentu yang memang membutuhkan bimbingan. Terakhir juga responden juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan faktor waktu dan dukungan organisasi. Walaupun mentoring memiliki banyak manfaat, tetap harus disesuaikan ya dengan kondisi kerja agar tidak menjadi beban tambahan juga. Dari semua saran ini, kita bisa melihat bahwa mentoring yang efektif adalah yang fleksibel, kontekstual, dan juga tidak dipaksakan tentunya. Selanjutnya adalah rasional for mentoring adoption. Nah, pada slide ini kita akan dijelaskan mengenai alasan utama atau rasional mengapa mentoring itu diadopsi oleh para project manager gitu. Sini ada tiga ya. Yang pertama, itu hampir semua responden sepakat bahwa mentoring memberikan ruang untuk pertukaran pengetahuan yang membuka dan bebas antara mentor dan juga mentee. Artinya mentoring bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga lebih kepada progres belajar yang terjadi secara natural karena adanya keinginan berkembang. Nah, selanjutnya yang menarik nih, adopsi mentoring ini ternyata jarang didorong oleh kebijakan organisasi dan tuntutan formal. Sebaliknya, mentoring itu lebih sering muncul karena motivasi internal. Nah, kemudian faktor lain yang cukup kuat adalah keinginan untuk meningkatkan karir. Banyak project manager juga sebenarnya melihat mentoring ini sebagai cara untuk meningkatkan skill, memperluas wawasan, dan mempersiapkan diri gitu untuk posisi yang lebih tinggi. Selain itu juga ada pengaruh dari lingkungan sosial seperti dorongan rekan kerja atau atasan biasanya. Walaupun pengaruh ini tuh tidak terlalu dominan, tetapi tetap memberikan kontribusi dan mendorong seseorang untuk terlibat dalam mentoring tersebut. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa mentoring ini lebih banyak didorong oleh faktor internal dan kebutuhan pengembangan diri, bukan sekedar kayak aturan dari organisasi aja. Selanjutnya, apa sih benefit dari mentoring itu sendiri? Jadi manfaat pertama itu yang pasti yang paling menonjol adalah akses terhadap pengetahuan dan pengalaman ya. Di sekitar 95% responden menyatakan bahwa mentoring itu membantu mereka mendapatkan insight dari mentor yang lebih berpengalaman yang mungkin tidak bisa didapatkan hanya dari teori aja. Kedua, itu mentoring juga memberikan feedback yang sangat penting. Melalui mentoring ini tuh menti bisa mendapatkan masukan secara langsung terkait kinerja mereka serta kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Hal ini tuh sangat penting karena proses pembelajaran dan pengembangan diri. Nah, selain itu juga mentoring juga membantu dalam
mengantisipasi risiko dalam proyek. Mentor yang sudah berpengalaman biasanya sih bisa memberikan gambaran tentang potensi masalah yang mungkin muncul ya, sehingga menti bisa lebih siap dalam menghadapinya. Nah, mentoring juga berperan dalam membantu penyelesaian masalah atau isu resolution, di mana dalam situasi proyek yang kompleks itu bimbingan dari mentor bisa membantu menemukan solusi yang efektif tentunya. Nah, dan yang terakhir adalah mentoring juga membantu dalam mengembangkan kemampuan interpersonal seperti komunikasi dan manajemen stakeholder. Dari semua manfaat ini terlihat ya bahwa misalnya mentoring ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis saja, tapi juga terhadap soft skill kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal key contribution dan discussion ya. Oke, jadi di sini akan dibahas juga kontribusi utama dari penelitian serta beberapa poin diskusi penting nih. Kontribusi pertama adalah penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar project manager memiliki sikap yang positif terhadap mentoring, bahkan tidak ditemukan persepsi negatif sama sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa mentoring sudah memiliki penerimaan yang sangat baik di kalangan praktisi ya. Kontribusi kedua adalah tingkat pengetahuan tentang mentoring juga cukup tinggi, yaitu di angka 80% responden merasa cukup dengan memahami konsep mentoring. Namun yang lebih penting adalah bagaimana mereka memandang mentoring itu sendiri. Para responden lebih menekankan pentingnya hubungan informal dan berbasis kepercayaan yang dilakukan melalui pengalaman langsung atau learning by doing. Itu menjadi insight penting ya, karena menunjukkan bahwa mentoring yang efektif bukanlah yang terlalu formal dan kaku, tetapi lebih fleksibel dan juga berbasis hubungan interpersonal. Selain itu, juga penelitian ini menegaskan bahwa mentoring bukan hanya alat pembelajaran, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kemampuan, problem solving, dan lain-lainnya. Dari sisi diskusi juga hasil penelitian ini juga membalikan gambaran bahwa organisasi itu perlu lebih fokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung mentoring daripada hanya membuat program formal saja. Tuh. Selanjutnya ini ada discussion ya, karakteristik, barriers, dan why. Oke, jadi dari sisi karakteristik dulu nih, hasil penelitian menunjukkan bahwa mentoring itu yang efektif adalah yang menggunakan pendekatan learning by doing ya. Artinya eh, proses belajar yang secara langsung melalui pengalaman. Nah, selain itu juga hubungan yang dilandasi kepercayaan memungkinkan terjadinya komunikasi ya. Nah, kemudian dari sisi hambatan sendiri, sebagian besar kendala yang ditemukan seperti praktis, seperti yang sudah dibahas sebelumnya juga kan, keterbatasan waktu dan kurangnya ketersediaan mentor menjadi faktor yang menghambat implementasi mentoring ini. Hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun mentoring dianggap penting dan dalam praktiknya masih sulit diimplementasikan secara konsisten. Selanjutnya dari sisi why atau alasannya nih, mentoring banyak diadopsikan karena adanya kebutuhan untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas proyek serta membangun relasi profesional atau social capital. Jadi intinya dari diskusi ini kita bisa melihat ya bahwa mentoring itu memiliki potensi besar, tetapi tetap membutuhkan strategi implementasi yang tetap agar bisa berjalan optimal. Kita akan masuk ke yang terakhir, itu conclusion ya, di mana sebagai penutup, pertama mentoring itu secara umum dipersepsikan sangat positif ya oleh para project manager di bidang sistem informasi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya mentoring itu sudah diterima sebagai salah satu cara yang efektif untuk pengembangan profesional. Lalu yang selanjutnya adalah mentoring ini terbukti memberikan banyak manfaat baik dari sisi pengalaman skill, pengambilan keputusan, dan hingga kemampuan interpersonal. Dan selanjutnya juga mentoring yang paling efektif adalah bersifat informal, fleksibel, dan sesuai dengan kepercayaan, bukan yang terlalu formal atau terlalu kaku. Namun demikian terdapat beberapa hambatan utama ya, seperti keterbatasan waktu dan juga kurangnya ketersediaan mentor yang berpengalaman. Untuk kedepannya, penelitian ini juga menyarankan agar dilakukan studi lanjutan, misalnya untuk melihat dampak mentoring terhadap hasil proyek secara langsung, atau bagaimana sih mentoring mempengaruhi retensi karyawan. Nah, sebagai penutup juga kita bisa memahami bahwa mentoring bukan hanya sekedar aktivitas tambahannya, tetapi merupakan investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan keberhasilan proyek. Nah, kita next. Oke, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan ya mengenai project manager ini. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.